Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifa, NIM E2019-2164, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang konsepsi konsentrasi industri. Tugas dari dosen saya, Ibu Nikmatul Masruroh, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri. Langsung saja, yaitu menurut Lipzinski et al. Tahun 2005, konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 atau 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara itu, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50 sampai 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Kemudian, ada beberapa pertimbangan penting mengenai kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting sebagai berikut. Yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikasi tinggi. Yang ketiga, konsentrasi agregat ini mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Kemudian ada menurut Card dan Ware tahun 2000 menyatakan hipotesa bahwa tingkat konsentrasi pasar memiliki hubungan yang positif dengan kinerja pasar. Seperti ada 4 faktor di sini. Yang pertama ada nasib baik atau luck. Hal ini salah satunya dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam suatu industri dalam waktu yang lama. Yang kedua, faktor teknis atau faktor teknis yang merupakan seperti tingkat keluasan pasar produk, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya, ekonomi atau faktor produksi, kemudian kemajuan teknologi, terus pertumbuhan pasar produk. Yang ketiga, ada kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang keempat, ada kebijakan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan perusahaan seperti merger, strategi diferensi produk, dan praktek-praktek bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk dalam perusahaannya. Baik, selanjutnya terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. Tahun 2005, yang mana yang pertama ada cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sunk cost yang mengacu pada Sutton mengidentifikasi 2 jenis industri. Di sini ditinjau dari jenis karakteristik. Yang kedua ada tahapan siklus bisnis industri. Tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada pengeluaran, kemudian pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, dan yang keempat ada penurunan. Yang ketiga ada kapabilitas yang khas. Di sini arsitektur mengacu pada organisasi internal, relasi pada pemasok
distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik khusus terkait industri. Kemudian, dominasi perusahaan. Dominasi di sini cenderung ditentukan dari seberapa besar share perusahaan terbesar berikutnya setelah perusahaan dengan share terbesar pertama di pasar. Sebagai ilustrasi, di sini jika suatu perusahaan terbesar di pasar memiliki share 60%, sementara share perusahaan terbesar berikutnya adalah 20%, maka dapat dikatakan dominasi perusahaan di pasar. Sementara itu, jika share perusahaan terbesar adalah 30%, sementara share perusahaan terbesar berikutnya dalam pasar adalah 20%, di sini sulit untuk dikatakan apakah terdapat dominasi perusahaan dalam pasar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.